drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke sob, balik lagi di channelnya Mas Arif. Oke, untuk kali ini gua mau informasiin. Gua mau ngajak kalian gimana sih keseharian YouTuber kesenian nih. Jadi ini gue perjalanan mau ngonten salah satu kesenian ya di Pasar Pagi Kartoharjo ya. Oke, keseniannya apa? Itu keseniannya adalah Satria Singa Mandala dari Ngalian, Baliagung, Gerabak, Kabupaten Magelang. Ya, keseniannya itu ada, kalau nggak salah ya, ada warok sama topeng ireng gitu ya. Kesenian yang berasal dari Ngalian, Gerabak, Kabupaten Magelang. Oke, kali ini gua mau, sebelum ke lokasi nih, gua mau ke tempat teman gua itu ada di Kuarasan, di Tawang, Gerabak, Kabupaten Magelang. Oke, jadi gua mau jemput teman gua dulu. Nah, ini dia uniknya di konten kreator kesenian ini. Jadi gini nih, sedikit gue ceritain ya. Jadi konten kreator di sini mungkin karena ini kali ya, mungkin tradisi, terus istilahnya adatnya orang Jawa, jadi seduluran begitu. Jadi padahal kita tuh sesama konten kreator itu ya, karena konten kita sama otomatis kita saingan dong. Tapi di sini justru kita saling support nih sob, hebatnya di situ. Jadi di sini tuh kita saling support, sama-sama sama-sama kreator kesenian, tapi kita saling support gitu. Jadi biarpun konten kita sama, terus yang disajikan mungkin juga sama, terus penonton kita juga mungkin sama ya, tapi hebatnya tuh kita saling support ya. Oke. Jadi ini gua mau ke rumah teman gua dulu di Tawang ya. Nih jalan-jalan pedesaan nih buat kalian yang di kota nih, mungkin wah keren banget nih jalan-jalan di sini tuh. Oke, gue informasikan gue itu tinggal di Kabupaten Magelang ya. Ya, ini dia jalan di Kabupaten Magelang. Masih asri ya jalannya. Oke, gue lanjut informasiin lagi untuk kreator kesenian di sini tuh. Misalnya gimana ya, pokoknya top banget lah istilahnya. Terus istilah pendapatan kita nggak seberapa, tapi antusias kita tuh terhadap seni dan budaya Indonesia tuh besar banget. Jadi kita juga bantu dari pihak kesenian ataupun seni dan budaya Indonesia ini, kita bantu untuk blow up, kita juga share gitu kan. Jadi ya biar menghibur lah gitu. Oke, ini gue mau ke rumah teman gue yang ada di Kuarasan. Jadi gini sob, ini kan gue sendiri kan ini belum punya apa ya, kita tuh kan untuk audio supaya jernih tuh, jadi kita harus ada kabel. Nah itu kan karena kita akan ngonten beberapa orang. Jadi kalau gue sendiri nih biasanya gue ninggal handphone di tukang sound system ya. Jadi gue record audionya, terus nanti pas editing gue bakalan satuin audio dengan videonya gitu. Jadi biasanya sih gue seperti itu, karena ada teman gue yang punya kabel panjang sekitar kurang lebih 30 meter. Nah itu nggak perlu ninggal handphone di tukang sound system, terus nggak repot-repot lagi gue untuk editing dari video ke audio. Jadi langsung aja gitu dari sound system audionya masuk ke video gua gitu. Jadi dengan ngolor kabel, bukan karaokean ya, ini ngolor kabel dari tukang sound. Terus nanti itu ada terminalnya juga. Nah terminalnya itu bakalan dibagi-bagi ke beberapa YouTuber gitu. Nah itu dia hebatnya kan.
Padahal kita tuh saingan loh ya, dari segi penonton, pendapatan, terus segala macam kita saingan gitu. Tapi di sini tuh bagusnya saingannya tuh sangat amat apa ya istilahnya, positif lah saingannya gitu. Oke, nah itu dia informasi gua tentang sedikit tentang kreator kesenian. Nah terus oh iya, gue sedikit juga meluruskan nih. Jadi kan gini nih, ya sedikit cerita aja sih gitu, sambil kita lihat-lihat jalanan nih, samping kanan kiri. Ini di Kabupaten Magelang ya, di tepatnya di Gerabak Kabupaten Magelang. Jalan-jalannya seperti ini. Oke, gue lanjut ya. Jadi gini loh, banyak mungkin yang berpikiran, wah enak ya jadi kreator kesenian tuh, tinggal datang terus ngerekam, upload, dapat duit gitu. Nah nggak kayak gitu sebenarnya nih. Jadi coba gue jelasin sedikit ya. Ya ini yang gue rasain selama gue jadi konten kreator kesenian tuh ya, belum lama lah, baru dari 2021 sampai dengan sekarang 2024 ya, kurang lebih 3-4 tahunan ya. Oke, itu dia. Gue mulai 2021. Terus untuk buat kalian yang mengira kita tuh pendapatannya besar, jujurnya untuk kreator kesenian itu untuk kurang lebih viewers $1 itu viewers 1000 penonton itu gak lebih dari $1, bahkan kurang dari $1, apalagi ada copyrightnya ya. Paling dari 1000 penonton itu kurang lebih kira dapat Rp3.000, Rp5.000. Nah itu, dan sedangkan untuk konten kesenian itu untuk mendapat view 1000 aja susahnya minta ampun, apalagi channel yang kecil-kecil kayak gue nih. Susah banget untuk mendapatkan views 1000 viewers itu. Jadi kita tuh yang kreator kesenian bener-bener pure seneng dengan seni dan kebudayaan Indonesia. Terus juga kita juga nggak minta imbal balik apapun ya. Kita tuh sudah terima kasih banget sudah diperbolehkan untuk mendokumentasikan dan juga untuk membantu publikan gitu. Jadi banyak yang salah tanggap, kita mendapatkan untung lah dari pihak kesenian lah, itu nggak sama sekali. Jadi bahkan untuk ongkos kita ngerokok, untuk ongkos kita parkir, biasanya kan ada parkir tuh di tempat-tempat kesenian, terus ada buat ongkos kita beli jajan, cemil, makan segala macam, itu untuk sekali kita syuting itu bahkan seringnya kita tuh nombok ya kalau hitung-hitungan lo ya. Tapi karena kita senang dengan seni, terus kita juga hobi untuk editing video, jadi kita jalanin ya senang-senang aja gitu. Nah itu, bahkan misalkan ada pihak kesenian yang istilahnya dengan sukarela menawarkan kita untuk minum, makan, itu kita seneng banget gitu. Bonusnya kita tuh di situ, jadi dapat makan minum dari pihak kesenian gitu. Jadi bukannya kita mengambil keuntungan dari pihak kesenian ya, bukannya kita mengambil keuntungan dari pihak kesenian, tapi menurut gua sih sama-sama lah ya. Oke. Nanti kita lanjut. Ini gue udah sampai di rumah teman gue nih ya. Ini sesama konten kreator kesenian. Jadi karena ini sebenarnya nggak jalurnya lumayan jauh, tapi karena yaitu dia solidaritas kita, terus duluran kita, jadi gue mampir dulu ke rumah teman gue nih di Kuarasan, Tawang, Gerabak, Kabupaten Magelang. Oke. Dia rumah teman gue. Oke, udah siap-siap nih dia. Pakai jaket kulit kece kan. Oke, ini dia teman gue lagi siap-siap. Ya, biasanya dia sama istrinya, cuma kali ini dia nggak sama istrinya, jadi gue jemput. Oke, dia ini gue coba taruh dulu. Ini gue bawa kabel ya, yang gue bilang tadi, kabel 30 meter untuk nyolok di sound system. Oke,
sebentar gua coba taruh dulu di tas gua dulu ya. Oke, gua masukin tas dulu nih. Kabelnya. Kabel 30 meter nih. Oke. Oh iya. Ini juga gua pinjem mungkin buat live streaming pengajian. Jangan lupa ya subscribe di channel pengajian gua di Sholawat Jalur Langit. Mantap kan? Buat kalian yang suka sholawat, pengajian atau apalah, itu bisa subscribe di channel gua di Sholawat Jalur Langit. Oke, ini udah gua masukin. Oke, gua coba parkir dulu kali ya. Parkir motor dulu. Langsung kita siap-siap jalan nih. Kita parkir motor dulu. Mundur dulu. Oke, tuh teman gue udah siap, jadi kita siap meluncur. Oke. Oh iya, ini juga rencananya gue mau mampir ke Mas Adi ya, yang ada di Embutuh, Gerabak, Kabupaten Magelang. Oke, gue mau mampir ke teman gue. Nah, itu dia juga kreator kesenian. Jadi kita mau berangkat bareng ya. Jadi kita berangkat bareng, janjian lokasi di Pasar Pagi Kartoharjo, Gerabak, Kabupaten Magelang. Oke, kita lanjut jalan. Oke, gue lanjut ya. Tadi untuk yang sharing masalah tentang YouTuber kesenian ya. Oke, ya itu dia. Jadi YouTuber kesenian tuh kami tuh benar-benar pure ya. Walaupun mungkin ya kita nggak munafik ya. Walaupun mungkin nantinya dalam konten itu kita juga istilahnya nabung lah gitu, dan ada juga kita mendapatkan pendapatan dari YouTube gitu. Tapi yaitu kalau mau dihitung-hitung antara bensin terus rokok, jajan, itu tuh kalau hitung-hitungan ya itu lebih besar pengeluaran. jujur coba, kalau nggak percaya kalian bisa cari tanya-tanya dah untuk YouTuber kesenian ya, untuk yang seperti kita yang pemula, yang memang istilahnya subscribernya masih di bawah 10.000, itu biasanya memang ya karena kita suka dengan kesenian, kita suka dengan seni dan budaya, dan kita juga senang dengan ngedit gitulah. Jadi kita kombinasikan antara hobi kita yang edit, terus kita juga suka dengan seni dan budaya, itu dia. Jadi menurut gua pribadi sih untuk kreator kesenian dan keseniannya itu kita saling menguntungkan sih ya, menurut gua ya. Cuma mungkin buat kalian ada pendapat lain ya, tapi ini gua coba luruskan aja. Jadi buat kita konten kreator kesenian itu istilahnya kita dapat konten itu dari kesenian ya, tanpa kita yang belajar nari. Jadi udah ada penari, tanpa istilahnya kita ngerekrut atau talent untuk nari, tapi udah ada penari ya. Nah itu dia. Jadi segi keuntungan dari kreator itu kita sudah punya konten. Nah dari segi keuntungan dari pihak kesenian nggak perlu membayar uang untuk video shooting, terus membayar untuk ngeblow up keseniannya, tapi sudah kita bantu untuk pasarkan ataupun kita dokumentasikan, terus udah kita bantu juga untuk promosikan keseniannya gitu. Pasti kita setiap video pasti kita cantumkan ya biasanya. Kalau saya pribadi sih selalu saya cantumkan untuk nama keseniannya, terus sama kesenian itu dari mana gitu. Jadi sanggar kesenian itu dari mana gitu. Biasanya sih gue cantumin ya. Nah itu sih menurut gue ya. Jadi kita kreator kesenian dan pihak keseniannya sendiri ya sama-sama diuntungkan gitu loh. Itu menurut pendapat gue ya. Dan itu yang memang yang terjadi di kita ya. Oke, itu dia antara kreator kesenian dan keseniannya. Jadi jangan salah paham ya. Misalnya banyak kan yang memandang wah kreator kesenian tuh mengambil untung doang gitu,
dapat duit dari konten yang meliput kesenian, sedangkan keseniannya nggak dapat apa-apa gitu. Dan menurut gue sih saling menguntungkan. Jadi dari pihak gue sendiri pribadi kreator kesenian itu mendapatkan konten, dan dari pihak keseniannya pun keseniannya itu dibantu dipromosikan di YouTube dan juga dibantu didokumentasikan tanpa mereka mengeluarkan biaya ya untuk mendokumentasikannya. Karena jujur untuk peralatan kita walaupun sederhana ya, walaupun hanya menggunakan handphone, tapi lumayan ya untuk biaya yang kita keluarkan. Kayak yang tadi gue bilang, kayak kabel aja, kabel kurang lebih 30 meter kita modalkan ya untuk audionya itu biar lebih jernih ya, biar nggak kemeruyuk kemeruyuk. Itu kurang lebih 30 meter itu 1 meternya kita biasa pakai yang 10.000 atau 7.000, taruhlah gitu 10.000 ya, 10.000 kali 30 ada 300.000, belum yang lainnya tripod segala macem gitu loh. Jadi ya karena memang kita hobi, kita seneng tuh, jadi ya udah gitu, itu nggak kita pikirkan. Yang penting hasil dari kita konten itu hasilnya menarik, terus bikin seneng dari pihak kesenian, dan seneng juga untuk para penonton kita gitu ya. Itulah sedikit gue ceritain tentang konten kreator kesenian yang mungkin banyak orang salah paham ya tentang kita gitu. Jadi gitulah, kita juga berterima kasih buat dari pihak-pihak kesenian yang welcome, yang menyambut kita gitu ya. Dan kita pun akan coba memaksimalkan hasil editing kita gitu biar lebih menarik dan keseniannya juga lebih dikenal sama orang. Oke, itu dia sedikit informasi tentang kreator kesenian. Oke, kalau ada yang mau menambahkan boleh di komen di kolom komentar. Oke, lanjut. Ini gue mau ke Pasar Pagi Kartoharjo ya untuk konten kesenian Satria Singa Mandala. Oke, ini gue mau mampir dulu ke Mas Adi yang ada di Imbuto. Ya. Jadi oke, gue belum bisa nerangin untuk jalur-jalurnya ya. Ini gue lewat mana aja secara detailnya ya. Tadi sih gue dari Durensawit, itu kecamatannya Ngaplak ya, tempat gue kecamatan Ngaplak, terus perbatasan sih antara Ngaplak dan ini Gerabak gitu. Jadi gue lewat Pendem itu, terus gue lewat Banaran terus karena gue harus jemput atau gue harus bareng temen gue, itu gue akhirnya lewatnya ke dari Banaran lanjut menuju ke Tawang ya, dari Tawang terus balik lagi, terus lewatnya Banaran lagi untuk menuju ke Butuh Sumur Arum, Gerabak, Kabupaten Magelang. Untuk gua mampir dulu ke rumah Mas Adi. Sebenarnya kita udah janjian mau berangkat bareng bertiga. Nah itu dia uniknya, kita tuh bertiga itu saingan ya. Kita tuh saingan antara YouTuber ya, karena memang konten kita sama, terus biasanya juga penikmatnya juga sama ya, karena memang penikmat kreator kesenian itu ya itu aja, yang suka seni ya. Mungkin yang gak suka seni ya apa sih tuh gitu. Jadi ya kita istilahnya seduran aja, yang penting happy, nggak mikir apa ya. Ya kadang memang kok jujur nih, nggak munafik, kadang istilahnya kok viewnya dia bagus, view gue jelek gitu. Kadang juga view gue bagus, video jelek. Jadi ya seperti itulah suka duka YouTuber kesenian atau konten kreator kesenian. Oke, dilanjut, kita menuju Butuh. Oke, kali ini gue pakai motornya si Rio ya, nggak pakai si Pitung, pakai si Rio. Pakai Vario maksudnya. Pakai Matic, gue nggak pakai si Pitung yang motor jadul. Mungkin nanti next ya kita bakalan keliling-keliling desa pakai si Pitung ya. Oke,
Kali ini berangkat kontennya gua pakai si Rio dulu. Oke, karena si pitung gua itu kemarin lampunya kelistrikannya mati, jadi gua benerin dulu nih. Nanti biar kita bisa keliling-keliling pakai si pitung. Oke, nah ini dia. Ini udah mau sampai nih kayaknya nih, udah mau sampai di rumahnya Mas Adi. Oke. Depan itu belok kiri. Oke, ini dia. Belok kiri. Oke, terus. Nah, depan ini gang ini kecil, kita masuk ya. Belok kiri lagi, masuk ke gang kecil. Oke, turun. Oke, ini dia rumahnya Mas Adi ya. Oke, sampai kita. Aduh, tapi kok ini motornya nggak ada, nih. Kemana ini Mas Adi ini? Jangan-jangan belum pulang ini. Oke, ini Mas Adi ini selain konten kreator juga dia ini ya, penjual sayur keliling gitu. Oke, coba gua telepon dulu deh. Ini soalnya kok apa belum pulang dia ya? Coba gua WhatsApp, gua telepon dulu deh. Oke, nah ya istilahnya kenapa kreator kesenian itu hanya hobi, dan kenapa yang gue bilang tadi itu kreator kesenian itu nggak dapat apa-apa ya, karena memang hobi gitu. Jadi kita tuh nggak fokus di kesenian, tapi kita punya kerjaan masing-masing yang pastinya mendapatkan cuan dan yang pastinya buat kita menyambung hidup gitu. Jadi ya itu dia, jadi kita ada kerjaan pastinya yang mendapatkan cuan. Nah, kreator dan konten kesenian ini kita hanya hobi gitu. Jadi ya kalaupun videonya jeblok ya alhamdulillah, untung di kita dan untung juga di pihak kesenian jadi terkenal gitu kan. Kalaupun enggak ya udah, itu kita udah happy aja gitu, happy dengan hasil kreasi kita gitu kan, hasil dari editing kita, jadi penampilan si pihak kesenian itu jadi lebih menarik gitu sih kalau itu menurut gua. Oke, ini kok Mas Adi belum datang ya? Gimana ini? Oke, apa kita tinggal aja biar nyusul ya? Oh iya, ini selain gua janjian sama Mas Adi, gua juga janjian sama teman gua, cuma kayaknya dia langsungan, jadi gua nggak nyamper ke rumahnya karena daerah Ngaplak atas ya, Bandung Rejo. Tapi udah janjian kita berempat, cuma yang bertiga ini kita udah janjian bareng berangkat bareng, cuma yang satu aja langsung di lokasi ketemuannya gitu. Oke, karena Mas Adi belum pulang, kita lanjut aja kali ya, kita lanjut saja berangkat biar Mas Adi nyusul. Oke, itu dia bos sayurnya datang. Mas Adinya udah nyampe tuh. Padahal kita mau berangkat ya. Ya udahlah, tunggu dulu dah, kita berangkat bareng nggak apa-apa, masih pagi juga kok. Mudah-mudahan belum mulai ya untuk pentas keseniannya. Kita tunggu dulu aja. Paling ya Mas Adi cuma naruh apa namanya box sayurnya, terus kita langsung berangkat. Nah itu Mas Afuri ya. Oke, kita tunggu Mas Adinya. Ini dia Mas Adi, dereng. Gua camping kocak ya. Itu dia, karena kita tuh hiburan ya, karena benar-benar hiburan aja, itu udah seneng aja, biarpun kita nggak dapat duit dari konten kreator, dari kesenian ini ya Mas Adi. Oke, kita ya paling tunggu sebentar lah.
10-15 menit ya, biar Mas Adinya ganti baju dulu. Oke, ini dia tuh box sayur. Jadi Mas Adi tuh box sayur ya, jualan sayur gitu. Pokoknya kita masing-masing punya kerjaan tetap ya, selain konten kreator ini ya, karena memang konten ini kita hanya hobi gitu. Hanya hobi ya kak, ya kan. Oke, kita nyantai-nyantai dulu, masuk dulu ke rumahnya Mas Adi, santai dulu sambil nunggu Mas Adinya ganti baju. Oke, sambil nunggu Mas Adi ganti baju. Nah udah selesai ganti baju. Oke, kita lanjut jalan ke Pasar Pagi Kartoharjo. Oke, ini paling baru jam 8:30 apa jam 9-an ini kayaknya ya. Mudah-mudahan sih belum mulai ya, mudah-mudahan belum mulai, jadi kita masih sempat untuk prepare. Nah, ini Mas Adi titip tripodnya di gua. Oke, kita siap-siap. Oh ini nurunin ini box sayurnya dulu, nurunin box sayurnya. Maaf ya karena gua nggak kuat, biar ini aja. Ini apa nih Mas Abudi si ganteng ya. Oke, biar Mas Abudi sama Mas Adi aja yang gotong itu. Nah, kita bantu doa aja. Tuh Mas Adi yang rambutnya warna-warni ya. Kayak ini ayam anak SD. Warna-warni rambutnya. Wah, ternyata Mas Adi sendiri yang ini, yang nurunin keranjangnya. 1, 2, 3. Hoi. Ya. Bantuin doa aja ya, Sa. Oke. Udah siap. Kita jalan meluncur. Iya, di Pasar Pagi Kartoharjo ini sedikit promosi. Pasar Pagi Kartoharjo yang ada di Gerabak Kabupaten Magelang ini setiap minggu pagi ya, setiap minggu pagi selalu ada pentas kesenian. Dan keseniannya itu dari beberapa desa, bahkan gak hanya dari Gerabak aja, ada juga kadang dari Secang, terus kadang juga dari antar kabupaten. Ini kan Kabupaten Magelang, asik Mas Adi. Terus juga ada juga dari Kabupaten Temanggung ya, ada juga Kabupaten Semarang gitu. Karena kita memang Kabupaten Magelang itu, Gerabak itu perbatasan dekat dengan Kabupaten Semarang dan dekat juga dengan Kabupaten Temanggung ya. Oke, kita meluncur ke Pasar Pagi Kartoharjo. Berarti buat kalian yang tinggal di daerah Kabupaten Magelang, terus yang perbatasan Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, bisa nih kalau mau nonton. Terus di sana juga banyak jajanan loh, jajanan tradisional ada, jajanan modern ada, jadi bisa langsung aja kalian capcus ke Pasar Pagi Kartoharjo ya, setiap minggu pagi dari jam 7 ya kalau nggak salah, jam 6 atau jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang, sampai si keseniannya selesai. Itu biasa pentasnya itu jam 12 siang selesai. Oke, tapi untuk buat kalian yang mau nonton record dari pentas keseniannya, untuk selanjutnya mohon maaf, kayaknya untuk pentas kesenian akan dialihkan di channel gue yang lain, yaitu di Humas Tontonan ya. Buat kalian yang suka dengan tontonan hiburan, ini bakalan gue alihin ke channel Humas Tontonan. Jadi kalian bisa subscribe ya, biar nggak ketinggalan di Humas Tontonan ya. Oke.
Oke, kita menuju Pasar Pagi Kartoharjo. Nah, ini menurut gua, kalau gua yang tinggal di kota, jarak yang gua tempuh ini sebenarnya lumayan jauh ya. Karena kalau biasa gua di Bekasi itu jarak tempuh 3-4 kilo aja butuh waktu berjam-jam karena macet. Nah, kali ini kan tanpa macet ya, tanpa ada macet, jadi biarpun jauh itu kerasa deket. Selain nggak macet sama sekali, terus jalannya juga yang kanan kirinya disuguhi pemandangan yang indah, jadi ya asik aja gitu. Gue tuh kalau di sini sedang aja gitu, jadi biarpun jauh nggak kerasa jauh gitu. Aduh, kayaknya agak gerimis nih ya, biar mudah-mudahan nggak hujan, tapi terang kok ini. Oke ya kan, coba deh dari awal sampai sekarang berapa menit nih? Udah 30, udah setengah jam ya. Oh, perjalanannya aja setengah jam, coba. Kan kalau di sini tuh setengah jam itu bisa sampai berpuluh-puluh kilo loh, karena ya itu nggak ada macet. Bilang nggak ada macet, ini baru ada yang nyebrang. Oke, itu baru habis dari ibadah ya, gereja sebelah kiri. Oke, yuk. Oke, kita lanjut nih. Udah mau nyampe, nanti depan belok kanan ya. Ini jalur utama Gerabak ya, jalur utama Gerabak Secang ya. Ini lurus terus itu Gerabak Secang, tembus nanti jalur Jogja Semarang. Tapi kita nggak sampai sana. Nah, depan ini kita belok kanan kok. Depan kita belok kanan. Nah, ini yang nggak gue dapet di Bekasi tuh gini, jalanannya bener-bener lowong, sepi, enak lah makanya. Oke, ini depan kita belok kanan. Oke, kita masuk belok kanan. Buat kalian yang nggak tahu Pasar Pagi Kartoharjo di mana, ada di Gerabak. Nah, nanti mungkin di Google Map udah ada, searching aja Pasar Pagi Kartoharjo, Gerabak, Kabupaten Magelang ya, buat kalian yang mau kesini. Oke, ini perjalanan udah 32 menit nih. Lumayan kan, muter-muter dulu ya. Itulah solidnya kreator kesenian, biarpun jauh yang penting bareng-bareng itu, have fun-nya di situ. Padahal logikanya dengan menambah kreator yang konten ataupun yang meliput kesenian tersebut, otomatis viewers kita juga terbagi dong ya dengan mereka atau dengan teman-teman yang ikut meliput. Nah, tapi ya udah, karena keseruannya itu bareng-barengnya gitu. Masalah kita viewersnya sedikit atau apa ya, itu rezeki masing-masing. Yang penting kita have fun, terus kita juga menikmati gitu. Dan dari pihak keseniannya pun merasa senang gitu udah kita liputnya, karena kan semakin banyak kreator yang meliput kan, si keseniannya pun semakin banyak yang kenal gitu loh, semakin ke blow up ya untuk dari pihak keseniannya gitu. Jadi ya itulah yang gue bilang tadi, kita sama-sama berbagi dari pihak kreator dan pihak keseniannya. Oke. Nih, sebelah kanan kirinya sawah nih. Mantap kan pemandangannya. Ya, mudah-mudahan belum mulai ya. Ini udah jam 9 pagi. Mudah-mudahan belum mulai untuk pentas seninya. Untuk Pasar Pagi Kartoharjonya dimulai dari jam 7 pagi ya. Dimulainya dari jam 7 pagi. Cuma kalau untuk pentas keseniannya biasanya dari setengah 9 atau jam 9 pagi ya.
startnya. Oke, ini dia, kita sudah sampai di Pasar Pagi Kartoharjo. Ini dia. Oke, kalian bisa parkir di mana aja nih. Sebelah kiri ada parkiran, pinggir-pinggir jalan, sebelah kanan juga ada ruang untuk parkir. Nah, ini dia jajanan kanan kiri. Kalian tinggal pilih mau jajan tradisional atau modern juga ada. Nih, kanan kiri kita terus aja ya. Gue biasanya parkir di samping panggung ya. Oke, ini dia. Nih, panggungnya sebelah kanan ini. Oke, kita belok ke kanan. Oke, ini dia masuk parkiran. Oke. Sampai deh. Nah, ini dia Pasar Pagi Kartoharjo. Itu dia panggungnya ya, itu Mas Afudi. Mas Adinya masih di belakang kayaknya ini. Oke, Mbak. Ini mbaknya dari pihak keseniannya, dari warga pihak keseniannya. Oke, kita lanjut siap-siap nih, sob. Kita prepare ya. Kita cari lokasi dulu. Lokasi untuk mendirikan rumah tangga. Kayak kita mendirikan tripod. Oke, ini ada officialnya ya, dari official Pasar Pagi Kartoharjo. Oke, ini officialnya. Kita juga sudah izin ya untuk selalu meliput di sini. Oke, nah kita siap tripod. Oke, di sini aja ya. Oke, ini kata Mas Afudi dia mau bantu diriin tripodnya. Ya lucunya ini. Ini Mas Afudi kali ini ternyata tadi lupa bawa tripodnya. jadi dia nempel di tripod gua. Jadi nanti kita akalin lagi gimana caranya. Ini gua mau coba. Nah, ini kabel yang gue bilang 30 meter ini. Oke, gue mau coba nyolok dulu di sound system ya. Oke, kita ke tukang sound systemnya dulu. Oke, nah itu biasanya gini. Nah, kalau gue biasanya kan gue colok aja, terus gue tinggal. Biasanya gue colok terus gue tinggal ya. Kalau kebetulan kalau gue pribadi memang belum punya untuk yang kabel sepanjang 30 meter ini, belum punya. Jadi gue biasanya pakai kabel pendek sekitar 1,5 meteran. Jadi gue colok terus gue tinggal handphone, gue titip handphone di sini. Cuma karena Mas Afudi sama Mas Adi itu punya yang kabel panjang, ya udah jadi kita bareng-bareng. Itu dia, pokoknya bareng-bareng terus lah. Kalau untuk kreator kesenian tuh bareng-bareng terus pokoknya. Oke, nah ini oke, udah kita tancapkan, lalu kita ngolor kabel udah. Mas Adi menawarkan kabelnya itu tadi dia, karena dia juga bawa kabel. Karena Mas Adi kayaknya tadi masih di belakang, jadi sementara gua nyiapin kabelnya dulu aja. Gua ngolor dulu ya. Tuh, ini sepanjang 30 meter. Jadi ini tuh jadi sound system. Nah, terus ini gua ngolor di di pinggiran ya, di pinggiran. Nah, itu dia kenapa kita pilih kabel yang lumayan bagus, biar istilahnya kalau keinjek-injek itu nggak berpengaruh ya, jadi awet lah gitu. Jadi yaitu kita pakai kabel yang 10, kurang lebih 10.000 ya, nggak bagus-bagus amat tapi awet lah ya. Kita pakai 10.000 rupiah per meter gitu, kali 30 meter tuh. Oke, ini ketinggalan malahan yang sambungannya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini prosesi pemasangan ya. Oke, ini kita sambung dulu.
Oke, kita sambung. Nah, kita sambung dulu. Oke, nah ini udah selesai. Oke, kita udah selesai prepare. Kita lanjut untuk konten. Itu dia perjalanan gua kali ini untuk konten Singasatria Mandala ya, liput kesenian Singasatria Mandala di Pasar Pagi Kartoharjo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.